Tapi kalau itu serangannya membahayakan, jelas kita boleh menangkis atau dalam hal terpaksa membunuh. Oh, Jadi kalau jadi kalau pilihannya ditampar aja berarti. Kalau dipukul pakai palu berarti boleh balas. boleh. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. 6 tahun kurang lebih saya berdiskusi baik di Zoom, baik di Komal ataupun di YouTube. Pak Budi Asali boleh cek di YouTube Rifa MOW, hampir 1000 YouTube saya. Banyak teman-teman apologet itu sering menyerang dari sisi apa? Islam itu agama perang. Mereka menuduh bahwa Islam mengajarkan perang. Saya tidak bisa benarkan diksi ini karena Islam tidak mengajarkan Islam tidak mengajak berperang, tetapi Islam mengajarkan bagaimana cara berperang ketika diperangi. Nah, itu diksi yang lebih tepat ya. Jadi Islam adalah ajaran agama yang mengajarkan bagaimana cara berperang menurut standar Allah ketika kita diperangi. Karena dalam Islam itu bukan aksi yang dibolehkan tapi reaksi. Kenapa umat Islam tidak boleh beraksi, tidak boleh menjadi asbab peperangan, tetapi boleh mereaksi apa yang telah menjadi aksi. Contoh, dalilnya secara jelas diizinkan uzina ya. Saya akan tunjukkan dalil diizinkan berperang ya. Saya bacakan di sini diksinya. Kita menggunakan dalil Al-Qur'an ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman silakan dibuka surah Al-Baqarah. Jangan emen kau udah 3 kali ku biarkan di sini. Iya, tapi Uni Rifa maunya dengar Uni Rifa menjelaskan, nggak mau dengar umat Muslim. Al-Baqarah 218. Ya. Kita buka Quran surah Al-Baqarah 218 teman-teman. Sebagai pembuktian bahwa Al-Quran itu bukan mengajak untuk manusia memerangi tanpa alasan, tetapi peperangan adalah reaksi ya. Kita buka, izin sebelum ke Pak Pendeta Budi Asali. Maaf, 218 kan surah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Salah saya ini. Al-Quran surat bentar ya. Surah Al-Hajj ya. Bentar ya teman-teman. Kak Nora udah jadi moderator belum? Kalau yang ini naik surah Al-Hajj, sorry. Nah, ayat ke-39 surah Al-Hajj. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi. Jelas itu eksplisit itu. Kalian yang tidak mengerti tafsir pun jelas itu. Bahasanya pun sangat mudah dipahami. Di situ menggunakan uzina. Telah diizinkan. Kalau telah diizinkan artinya sesuatu yang tadinya tidak dibolehkan. Maka kita diizinkan berperang kalau kita diperangi. Nah, itu dulu. Itu Islam. Nah, sekarang kita tanya. Biarkan Pak Pendeta Budi Asali menjelaskan bagaimana perspektif peperangan dalam Kristen. Pak Pendeta silahkan. Kalau Gimana saya? Saya setuju kelontong nanti sepenuhnya dengan dengarkan apa dulu yang Pak Budi Asali. Uni Rifa katakan ya. Jadi kalau kita menginvasi kita yang salah, maka kita tidak boleh berperang. Tapi kalau kita diinvasi dan kita yang benar, kita boleh berperang dan boleh membunuh. Oke, pakai apa dalilnya itu Pak Pendeta? Ya, Maksudnya dalil yang digunakan itu apa? Banyak orang menggunakan kalau ditampar pipi kanan berikan di pipi kiri dan sebagainya itu ya. Pertama itu memang jelas bukan hurufiah ya. Tapi kedua tampar itu serangannya tidak membahayakan. Tapi kalau itu serangannya membahayakan, jelas kita boleh menangkis atau dalam hal terpaksa membunuh. Oh, jadi kalau pilihannya, jadi kalau ditampar aja berarti, kalau dipukul pakai palu berarti boleh balas? Boleh. Oh, boleh menangkis, boleh membalas, boleh mendahului membunuh dia. Masuk akal juga. Karena
Alkitab kan mengatakan kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Jadi tidak bisa kita menekankan hanya sesama, tetapi diri kita sendiri juga harus kita kasih. Jadi karena itu tidak boleh biarkan Anda dibunuh gitu saja. Lalu kalau perintah dalam kitab Roma pasal ketiga pasal 13 itu bagaimana? Kalian diwajibkan taat kepada pemerintah karena pemerintah itu semuanya dari Tuhan begitu. Kalau seandainya kita diserang ya, katakanlah Malaysia menyerang kita ya. Nah, pemerintah Indonesia kan mewajibkan warganya untuk perang kan? Ya, Di dalam hal itu harus taat kalau memang perangnya perang yang benar. Kita di pihak yang benar ya, kita diinvasi ya. Dengar ya. Jadi teman-teman, ya, ternyata menurut Pak Budi Asali, umat Kristen itu juga diizinkan berperang, teman-teman. Ya. Karena Pak Budi Asali mengatakan yang harus dibalas itu adalah tamparan. Kalau dipukul pakai palu, balas balik gitu, boleh. Benar nggak Pak? Iya. Gitu ya. Jadi kalau ada nanti di hadapan kalian umat Kristen yang mengatakan, wah Islam boleh perang, kami nggak boleh, nah, ludahi muka mereka pakai ludahnya Pak Budi Asali ya. Ludahi muka mereka pakai ludahnya Pak Budi Asali. Nah jadi ini kalau kita melihat di dalam kitab Esther itu ya, orang-orang Yahudi kan mau dibunuh kan, dan rajanya itu sudah memberikan suatu perintah pada tanggal sekian, maka semua orang Yahudi akan dibunuh. Mereka boleh membunuh seadanya orang Yahudi, tapi hukum di dalam kerajaan itu tidak boleh ditarik kembali. Dan karena itu pada waktu ini ada yang nuduh Bapak nih Pak, ini ada akun bernama Rusti Milala, dia bilang Bapak pendeta gadungan Pak. Bagaimana menurut Bapak? Berarti tidak semua sepakat ya umat Kristen dengan Bapak ya, bahwa menurut mereka yang tidak sepakat ini yang Kristen gadungan. Kristen gadungan. Teman-teman, perlu saya sampaikan kepada teman-teman, mungkin saya bacakan dulu biografi dari Pak Pendeta Budi Asali ya, buat kalian yang tidak tahu beliau, supaya kalian tahu dengan siapa kita berbicara. Rev Budi Azali ya, kita bacakan, ini ada Instagramnya, ada Golgota Ministry ya. Kita baca ini Budi Azali, bentar ya, biar orang-orang tahu dengan siapa kita bicara. Kita bacakan teman-teman, siapa Pak Pendeta Budi Azali ya. Bentar. Pertama adalah Pak Pendeta Budi Azali pernah bersekolah di Institut Teknologi 10 November. Nah lagi nih, saya ini data-datanya tidak terlalu lengkap nih, biar kalian tahu gitu. Mana ya? Beliau ini adalah orang yang banyak melakukan debat lintas agama. Salah satu lawan debatnya adalah Pak Donditan, betul ya Pak Pendeta Budi Asali? Ya. Kemudian biar tahu orang-orang Kristen yang di bawah itu, katanya Bapak Pendeta gadungan ya. Ada salah satu MDiv Resource Papers ini apa Pak? Didirikan Golgota Ministry, didirikan dan digembalakan oleh Pendeta Budi Asali. MDiv berasaskan teologi reform atau Calvinis. Direct number Pak Budi Azali bla bla bla. Ini ada channel YouTube-nya juga ya. Nah ini dia nih. Jadi kalau kalian yang bilang Pak Pendeta Budi Azali itu pendeta gadungan ya, kalian jarang nonton YouTube aja mungkin. Ya. Bahkan Pak Pendeta Budi Azali ini pernah berdebat hebat dengan Pak Pendeta Ezra Zoru. Betul?